Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Kawan-kawanku, kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang kita akan membahas dan belajar bersama-sama mengenai surat An-Nas. Surat apa? Surat An-Nas. Yuk sebelum itu kita dengarkan baik-baik bacaan surat An-Nas berikut ini. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, Raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Alhamdulillah. Sekarang Bu Fitri mau tanya, siapa yang tahu apa itu An-Nas? An-Nas artinya manusia. Surat ini adalah surat yang terakhir dalam kitab suci Al-Quran, yaitu urutan surat ke-114. Surat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Nah, sekarang tahukah kalian mengapa Allah turunkan surat An-Nas? Surat An-Nas turun itu ada ceritanya. Berikut adalah asbabun nuzul atau kisah mengapa surat An-Nas diturunkan. Dulu ketika Nabi Muhammad SAW sakit, jadi Nabi juga pernah sakit, tapi sakitnya ini parah, jadi hanya bisa berbaring. Nah, suatu malam ketika Nabi SAW tertidur dalam keadaan sakit, datanglah 2 malaikat. Yang satu di dekat kepalanya Nabi Muhammad dan yang satunya di dekat kakinya Nabi Muhammad. Kemudian malaikat yang di dekat kepala Nabi Muhammad bilang, Nabi Muhammad ini sakit terkena sihir. Kemudian malaikat yang satu tanya, siapa yang menyihirnya? Kata malaikat yang satu, dia orang Yahudi, namanya Labid ibnu Ahwam. Kemudian malaikat yang satu tanya lagi, di mana dia meletakkan sihir itu? Malaikat yang satu bilang, di dasar sumur di bawah batu milik si fulan. Kemudian atas izin Allah kembalilah malaikat itu menghadap Allah. Nah, pagi harinya ketika Nabi Muhammad terbangun, Nabi Muhammad seperti bermimpi, mimpi bertemu malaikat. Tapi Nabi Muhammad ingat bahwa sakitnya itu karena disihir oleh orang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad memanggil sahabatnya yang bernama Ammar bin Yasir. Dipanggillah Ammar bin Yasir. Kemudian Nabi Muhammad bilang, wahai sahabatku Ammar, tolonglah aku untuk mengambil sihir yang ditujukan kepadaku. Malaikat atas izin Allah semalam telah menyampaikan kepadaku bahwa aku disihir oleh orang Yahudi. Ammar bin Yasir tanya, di mana ya Rasulullah sihir itu diletakkan? Nabi Muhammad menjawab, di dasar sumur milik si fulan. Akhirnya Ammar bin Yasir memanggil sahabat yang lain dan pergi menuju ke sumur si fulan itu.
Nah, sampai di sana, dilihatlah sumurnya. Ternyata airnya keruh, airnya kotor. Akhirnya, Ammar bin Yasir dan sahabatnya menimba air itu sampai air itu habis. Setelah airnya habis, terlihatlah batu. Benar apa yang dikatakan Rasulullah. Ada batunya yang biasanya batu itu digunakan oleh penggali sumur untuk berpijak. Akhirnya diangkatlah batu itu oleh sahabat Rasulullah. Ternyata di bawah itu ada kotak. Kemudian dibawalah kotak itu ke hadapan Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah, kotak itu dibakar. Ternyata kotak itu berisi gulungan yang di dalamnya terdapat 11 simpul. Inilah Allah menurunkan surat An-Nas, juga surat Al-Falaq, di mana Rasulullah SAW setiap membaca satu ayat dari surat tersebut, satu simpul yang terdapat dalam gulungan tersebut terbuka. Alhamdulillah, setelah itu yang sebelumnya Rasulullah sakit karena disihir, Rasulullah akhirnya bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Nah, lalu apa makna dan pesan yang terkandung dalam surat An-Nas? Pesan yang terkandung dalam surat An-Nas, kita diperintahkan berlindung dari godaan setan yang selalu membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Setan adalah musuh yang sangat berbahaya. Kita tidak dapat melihat mereka, tetapi mereka bisa melihat kita. Setan selalu menggoda manusia untuk berbuat jahat karena setan ingin semua orang agar masuk neraka. Setan dapat berasal dari bangsa jin dan manusia. Jin maupun manusia yang mengajak pada suatu hal yang jahat itu termasuk golongan setan. Jadi, jika kita berlindung kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah lah yang mampu melindungi kita dari godaan setan. Nah, itu dia. Sekarang tugas kalian untuk di rumah ya. Tugasnya yaitu Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.